Jika sedang salat berjamaah, Pak Ustaz, saya ikut salat berjamaah. Kadang-kadang imam ketika i'tidal terakhir membaca doa. Dan dalam doanya itu ada menyebut minta ditolak COVID-19. Soalan saya, bolehkah saya mengaminkannya? Nabi ada buatkah, Pak Ustaz? Sudah 1 bulan lamanya imam itu buat doa pada i'tidal terakhir. Mohon pencerahan. Okey. Walaupun soalan ini mirip-mirip telah Ustaz jawab sebelum ini, minggu lalu kalau tak salah. Tapi Ustaz akan jawab lagi. Doa imam ketika i'tidal itu namanya qunut. Qunut disebut lagi selama sebulan. Ini memberi isyarat qunut tersebut barangkali qunut nazilah. Qunut ada 3 macam. Qunut subuh, qunut witir, dan qunut nazilah. Qunut subuh biasanya dibaca pada salat subuh. Qunut witir dibaca pada rakaat terakhir ketika i'tidal dari salat witir. Qunut nazilah dia boleh dibaca pada mana-mana salat. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh. 5 kali sehari semalam pada i'tidal terakhir. Selama 3 hari ke, 5 hari ke, sampai sebulan, itu namanya qunut nazilah. Qunut nazilah maknanya qunut minta agar Allah selamatkan daripada bencana. Umpamanya umat Islam diserang oleh satu negara sehingga umat Islam menjadi mangsa susah, sebagaimana yang kita pernah lakukan untuk umat Islam di Palestin, untuk umat Islam di Syria, untuk umat Islam di Afghanistan dulunya, umat Islam di Moro, Filipina, yang dizalimi oleh pemerintah tertentu. Qunut nazilah ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Yahudi Khaybar, tak jauh dari Madinah, banyak orang Yahudi di sana pura-pura memeluk Islam. Lalu mereka minta Nabi Muhammad kirim qurra, orang-orang yang pandai membaca Al-Quran untuk mengajar mereka. Lalu Nabi dengan ikhlas mengirim 70 orang qurra, pembaca-pembaca, penghafal-penghafal Al-Quran ke Khaybar. Sampai di Khaybar mereka dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah baca qunut nazilah sebab umat Islam sudah dizalimi, dianiaya, dibunuh. Selama 1 bulan di setiap salat Nabi baca qunut nazilah, minta supaya Allah Subhanahu wa taala balas sewajarnya terhadap orang-orang munafikin, pura-pura memeluk Islam tapi membunuh
Itu namanya qunut nazilah. Sebagaimana kita kadang-kadang mendapat arahan dari pihak pemerintah, khasnya jabatan agama negeri masing-masing, buat qunut nazilah, lalu kita. Nah, dalam qunut nazilah, tentu sajalah imam akan sebut persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Kalau itu namanya penyakit COVID-19, disebutlah COVID-19. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada prinsipnya qunut nazilah ini. Jangan mufaraqah. Jangan keluar daripada barisan. Mentang-mentang imam ada buat itu. Imam tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Islam, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua, terakhir. Pak Ustaz, dalam pasaraya online seperti Lazada dan Shopee, ada pasaraya online. Terdapat beberapa permainan atau games seperti kita tanam pokok, tiap hari kita siram. Bila pokok itu membesar, kita akan dapat poin. Lalu poin itu boleh dijadikan uang. Sebanyak mana barangan yang kita beli, kita boleh manfaatkan poin-poin tersebut sehingga harganya menjadi berkurang. Pertanyaan, bila kita ikut game tersebut, apakah kita tergolong sebagai orang yang telah berjudi? Jawaban singkat, Ustaz. Definisi judi, Ustaz jelaskan dulu. Bila semua pihak itu mengeluarkan biaya lalu daripada pertandingan tersebut, badminton ke, sepak takraw ke, bola sepak ke, atau bola kaki kata orang Indonesia, basketball ke, volleyball ke, ada 6 atau 5 tim. Masing-masing mengeluarkan setiap tim itu RM100. Terkumpullah RM500. Contoh. Lalu ditetapkan siapa yang menjadi johan dapat 300. Johan kedua dapat 200. Johan yang ketiga dapat 100. Ustaz ulang, mungkin lebih tepat. Bila ada 6 tim, masing-masing bayar 100. Jadi 600. Jadi 600 dari 5 tim. Dengan ketentuan bila yang dapat johan dapat 300. Tinggal 300. Johan kedua dapat 200. Jadi semuanya 500. Johan ketiga dapat 100. Semuanya 600. Dari 6 tim tersebut, hanya 3 tim saja yang layak dapat hadiah. 300, 200, dan 100. 3 tim lagi kosong. Dengan kata lain, rugi. Ini yang disebut dengan judi.
Tapi bila satu-satu pertandingan disponsor oleh satu orang, umpamanya Uday sediakan satu cup, Uday Cup, piala cup, piala Uday, Uday Cup. Lalu setiap 3 tahun Uday umumkan siapa yang ingin bertanding silakan, tanpa membayar apa-apa bayaran. Yang mereka ingin rebutkan Uday Cup, kalau bertandinglah mereka. Siapa yang menang dapat Uday Cup. Itu bukan judi. Itu bukan judi. Sebab dia tidak melibatkan kerugian dari pihak-pihak tertentu yang terlibat dengan pertandingan tersebut. Nah, bila kita dah faham definisi judi, ada yang mendapat untung dan apa yang rugi, macam itulah apabila kita belanja pasar raya online, Lazada ke Shopee ke. Lalu kita disediakan permainan sebagai daya tarik dari pihak syarikat berkenaan. Tidak melibatkan kerugian pun, malah dapat keuntungan. Bagi Ustaz itu bukan dan tidak termasuk judi. Sama dengan istilah cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Bagi Ustaz itu bukan judi. Wallahu a'lam. Kepada penanya, andai kata ingin mendapat penjelasan lanjut, mungkin boleh tanya pada mana-mana ustaz yang lain untuk mendapat second opinion, sebab barangkali menurut setengah orang berbeza dengan pendapat ustaz. Terserah. Lebih baik banyak tanya lagi bagus. Tapi ustaz ingin menyampaikan pandangan ustaz dari sudut itu. Sekian dulu.